teknologi yang mungkin saya katakan bahwasanya cara merekatkan pita kaset itu tuh ternyata bukan dengan lem. Pakai kutet. Jadi kutet kakak saya yang perempuan saya ambil untuk melekat itu kutet. Road tour di Jakarta, ayo kita datangkan mereka ke Batam, paling kurang daerah-daerah tetangga datang untuk menonton gitu. Teman-teman musisi jalanan di sana itu sudah mampu bermitra dengan birokrasi di sana dan memberikan wadah untuk mereka perlindungan itu. Bahkan di Malaysia ada Sibob itu orang kisaran panjang-panjang itu sampai 200 meter itu kita sahabat Tigo TV, kali ini podcastnya Tigo TV Batam dengan narasumber Bapak Irwandi, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepri. ya. Dan kita hormat Bapak Buralimar sebagai pemerhati pariwisata. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga nih musisi yang sudah gak asing lagi di Batam ini, Yan Gabo sebagai musisi Batam. Ya. Tema malam ini dengan musik kita bangkitkan pariwisata Kepri. Tepuk tangan dulu, Pak. Keren ini. Aduh. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu, Pak. Iya. Ya supaya jangan stres nanti kalau tanyanya macam-macam nanti biar nyanyi dulu biar terbuka pikiran gitu. Iya, Ya. betul, Pak. Siapa yang nyanyi? Kalau Pak Ir aja nyanyi dulu. Kenapa saya ditodong duluan ini? Aduh. Karena katanya saya dengar Bapak sering di kafe dengan punya suara bagus. Wah ya. Nyanyi itu Emang sebenarnya 99% curhat, 1% bakat. Jadi bisa kita lanjut, Pak, nyanyi. Lanjut ya. Kalau udah ditodong Siapa gitu yang gimana, yang ngiring? Langsung Mas Anton yang ngiringi ya? Iya, saya sendiri. mic yang itu. Bapak ini sambil belajar dengerin. Iya, iya. Lagunya agak susah nih. Iya, iya. Bapak ini. Siap, Lagu silakan. apa kita nih? Aduh. Lagu apa ya? Oke. Balada Sejuta Wajah kayaknya. Boleh. Denyut di jantungmu kota, gelisah bertantauan dalam selimut debu dan kabut yang hitam kelam warnanya. Kota menggoda wajah-wajah resah, ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya. Kalau boleh saya nanya, musik apa yang disukai? Dia dulu ada pop, mungkin slow rock juga oke, country juga sekali oke itu. Balada juga, lagu-lagu Bimbo, Iwan Fals, Ebit itu ya senang gitu. Kalau saya gitu, karena orang lama sukanya melo-melo gitu. Kalau musik sekarang apa, Pak? Kalau sekarang paling ikutan anak-anak muda sekarang lah. Anak-anak muda lagu-lagu lagu apa sekarang ya, kayak Ungu sekarang 1-2 lagu tahulah. Indonesia ya, 1-2 musik. Lagu-lagu baratnya bahkan yang zaman-zaman sekarang yang kurang dikuasai. Kayaknya berat gitu. Kalau dulu kan nyanyi itu paling 3-4 chord ya, 5 lah, 6 gitu. Sekarang larinya kemana-mana gitu. Jadi agak susah. Cuma anak sekarang bagus-bagus sih. Sampai lagu-lagu Korea juga mereka senang gitu. Kalau saya ikut senang mendengar aja, yang bisa saya nyanyikan gitu. Berarti masih ngikut, Pak, ya? Masih ngikuti perkembangan musiknya. Karena musik itu bagian dari hidup. Baik, Pak. Kalau Pak Irwandi gimana nih? Untuk jenis Kelahiran di pertengahan tahun 70. Jadi ketika masa itu di mana musik itu tuh masih dalam bentuk teknologi, mungkin teknologi kaset baru ditemukan mungkin barangkali. Pita ya? Pita kaset dia, pita mungkin tape recorder ya.
Dan tentu musik-musik ketika saya sudah mulai tumbuh mungkin di umur 5 tahun, 6 tahun dengan dengar musik itu adalah musik di mana era-era tahun akhir-akhir 60-an, 70-an sampai 80-an itu sangat melekat sekali gitu. Musik abang-abang kita yang selalu kita dengarin habis mandi gitu ya kan. Kemudian terasa itu di rumah ya. selalu. Jadi saya sangat terpengaruh sekali dalam mungkin genre di saat rocknya mungkin di zaman-zaman The Purple, kemudian katakanlah dan karakter vokal kadang-kadang mungkin di saat itu tuh cara orang mungkin sangat katakanlah komunikasinya sangat verbal sekali kan gitu, dan kita selalu meniru dari gerakan dari apa, karena gerakan visualisasi itu adalah sangat jarang pada waktu itu, karena audio lah yang selalu menjadi sesuatu yang sangat akrab bagi kita untuk menangkapnya. Ketika kita melihat di saat pentas mungkin senior-senior kita menyanyi, wah saya pengen seperti itu dengan gaya yang ada yang berambut panjang, kemudian dengan suara yang betul-betul tegas gitu. Nah ketika terinspirasi, jadi karakter suara kalau si anaknya mau nyanyi banyak seperti itu. Namun pada dasarnya di dalam lubuk hati saya ini, saya lebih suka musik yang sifatnya etnis gitu. Etnis dalam artian ketika saya mendengar musik-musik yang sifatnya seperti karawitan dari Jawa, Sanskrit, folk music, itu sangat melekat bagi saya. Karena ketika saya merenung, saya lebih cenderung mendengarkan musik itu daripada musik-musik mainstream yang mungkin pada saat tahun-tahun 80-an saya mendengarnya gitu. Namun daya tangkap kita pada waktu itu kita harus betul-betul bisa menghafal gitu. Namun ketika bertambahnya teknologi, kita bersyukur sebenarnya lahir pada mungkin yang di 60-an, 70-an, 80-an itu sebenarnya bersyukur karena melewati fase di mana piringan hitam masih kita ketemukan, teknologi kaset, kemudian mulai teknologi apa kata orang disk barangkali, disk kemudian ditinggalkan lagi, kemudian menuju USB di mana orang ketika tidak suka bisa menukar gitu. Saya sedikit agak panjang supaya saya mencoba untuk mengangkat bahwasanya kita berpolemik ini. Kita akan berpolemik soal bagaimana sih yang sebenarnya akan kita angkat gitu. Nah, mohon maaf Pak, saya ambil waktu dulu supaya nanti saya kan kebanyakan nyanyi gitu ya kan. Biarkan saya ngomong dulu sebentar. Izin Pak ya. Jadi, kenapa begitu? Anak-anak sekarang nggak bisa merasakan bagaimana sih membetulkan pita kaset itu ketika itu kusut di dalam. Jadi Spotify aja mungkin lelet sedikit mereka sudah marah gitu kan. Kebayang nggak bagaimana dulu kita Pak? Mungkin Bapak lebih senior dari saya, kebayang nggak dulu? Dan teknologi yang mungkin saya katakan bahwasanya cara merekatkan pita kaset itu tuh ternyata bukan dengan lem. Pakai kutet. Jadi kutet kakak saya yang perempuan saya ambil untuk melekat, itu kutet yang paling bagus. Katanya ada putih telur juga Pak. Dan itu juga bagus, cuman agak lari deh suara nanti. Sedikit untuk flashback. Ya. Silakan Pak Yan. Ya mungkin sebelum Pak Yan, kalau tadi udah dibuka pertanyaan soal musik ini, banyak ini panjang nanti Mas. Tapi nggak apa-apa kita cerita musik, karena menurut saya musik itu bagian dari hidup. Orang seni itu musik itu bagian dari hidup mereka. Musik apa saja lah. Kalau orang seni itu dengar musik itu walaupun dia diam, tapi kakinya goyang, pasti itu orang seni. Kalau udah menikmati musik, kalau orang seni itu udah kalau ada masalah-masalah sebagian udah hilang sedikit gitu kan, itu. Jadi mungkin seperti sampaikan Pak Ir itu musik zaman-zaman dulu 60-an 70-an boleh dikatakan ya, dulu kita kenalnya musik-musik Indonesia ada Mercis, Pampers, Cosplus, Bimbo, Deloitte, itu kan sedang naik daun itu. Bersaing mereka dengan pop Melayu, pop Barat, pop keroncong dan sebagainya. Itu hebat itu persaingan waktu itu. Ya masuk era 80 mungkin dah muncul grup-grup musik lain, termasuk nanti 90 ada Padi, ada Dewa dan sebagainya. Jadi memang perkembangan begini pesat musik-musik. Cuma kita pernah mengalami masa stagnan ya. Begitu lagu Malaysia slow rock antara tahun 90 sampai tahun 2000 itu Isabella dan lain-lainnya habis gitu, hampir 10 tahun kita nggak hilang. Orang kita, anak muda kita Malaysia itu, apalagi anak-anak mudanya. Tapi begitu tahun 2000-an ya,
ada Dewa dan lain-lainnya. Itu kembali anak-anak Malaysianya yang menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Jadi musik ini memang universal, global sifatnya. Siapa aja bisa menyanyikan. Musik kalau di salah satu subsektornya. Ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Bahkan sekarang 19 subsektor, antara lain itu musik. Jadi bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif, salah satunya musik untuk kemajuan pariwisata. Jadi jangan hanya UMKM, jangan hanya mungkin game atau apa namanya itu geria, apa namanya kerajinan tangan tema hari ini. Musik juga bagian wisata. Jadi kalau ada orang bilang musik itu bukan pariwisata, mungkin dia harus belajar lagi. Termasuk juga mungkin olahraga juga bagian dari pariwisata. Jadi kita kalau pariwisata itu luas banget, termasuk musik inilah. Jadi biasanya orang-orang pariwisata atau orang pemerhati pariwisata, orang yang cinta pariwisata tidak lepas dari musik. Nah, itu pasti gitu ya. ini kiat-kiatnya apa nih Pak? Ya. Untuk membangkitkan pariwisata Melalui musik. Ya, saya rasa itu tadi saya sampaikan 17 subsektor ekonomi kreatif itu, di mana pariwisata berbasis ekonomi kreatif dan budaya. Dulu musik itu bagian dari budaya sehari-hari, termasuk mungkin musik etnis lah, seperti disampaikan Pak Ir tadi. Sekarang musik itu bagian dari lebih banyak lah event-event musik. Mungkin sekarang sudah dilakukan ya, sebelum pandemik event-event musik di Kepri ini, termasuk di Batam ini banyak. Kemarin ada Michael dan Rock, kita nonton kan. Itu hebat. Itu mungkin sahabat saya itu yang ininya, IO-nya atau promotornya itu almarhum ya. Itu hebat. Mungkin belum ada grup barat sehebat yang legendaris yang main di Batam. Mereka main Jakarta, Surabaya, main di Batam. Itu harusnya seperti itu. Jadi ke depan, ini kena pandemi, ke depan grup-grup musik yang berada di luar negeri itu apa saja sih yang sudah dikenal anak-anak muda di Kepri ini didatangkan, yaitu event untuk memancing. Di samping ada juga kegiatan-kegiatan musik lainnya yang mulai dari jalanan, festival musik jalanan, festival musik etnis, festival slow rock, festival dangdut. Itu mungkin terus lomba-lomba musik harus dilaksanakan terus-menerus. Buyar ini loh, Mas, mana orang datang, saya lihat ini termasuk kafe, iya bergerak. Jadi itu harapan saya. Dan kepada anak-anak muda kita yang memang untuk desain, untuk bernyanyi, untuk jadi pemusik, untuk jadi seniman, ya perbanyak latihan, mungkin latihan nyanyi, suara, vokal, termasuk alat musik. Dan kalau dia memang mau nyanyi, harus hafal nyanyinya. Jangan lihat karaoke terus. Kalau orang pemusik itu jarang dia mau karaoke. Karena saya dulu, kita pernah merasakan ya Pak Ir ya. Sejak karaoke ada, kita hilang hafalan musiknya Mas. Iya. Karena terpaku pada karaoke ya. Di layar, ya. Iya di layar. Jadi dulu kita ngapal, dengar radio bahkan. Radio itu tadi tape recorder yang kasetnya panjang-panjang itu sampai 200 meter itu. Itu kita catat, kita dengar, kita catat, jadi langsung masuk. Jadi otak kita itu kan terbagi dua. Otak kiri kita itu menghafal lagu-lagu. Kali ini ini sedikit melenceng. Kita hafal. Otak kanan kita syairnya. Jadi orang seni itu, orang kreatif itu biasanya otak kanannya lebih dominan pada otak kiri. Tapi juga kita penting, otak kiri itu penting untuk menghafalnya. Menghafal itu memerlukan otak kiri. Nah ini sekarang tidak jalan. Tidak pernah menghafal lagi. Jadi begitu. Saya juga sering kehilangan lirik kalau nyanyi. Kalau dulu kalau suruh nyanyi mungkin 50 lagu hafal. Lagu Mercedes itu Mas, 50 lagu sama Deloitte itu kita suruh nyanyi, tak buka teks, nak apa-apa, hafal. Terngiang-ngiang. Sekarang kita harus buka lagi, terbiasa karaoke itu. Hubungannya dengan pariwisata gimana? Ya, Sama ini. pasti semuanya kalau dikait-kaitkan bang, sebenarnya semuanya pasti berkaitan kan, karena simbolisme kan. Contohnya Dalam bentuk keakraban kita kepada masyarakat, tentang bagaimana menghidupi ruang-ruang apresiasi yang ada di jalanan. Karena kalau kita sebagai musisi jalanan kan melihat Eropa itu kan udah nggak asing lagi kalau melihat musisi-musisi yang hebat-hebat di jalan-jalan itu.
gitu loh. Cuman persoalannya kan kalau untuk di Kepri kayaknya kan butuh banyak ruang-ruang yang bisa kita hidupi dengan konsep appreciate yang sebegitunya kan, sama kayak seperti di sana tuh kan nggak mungkin, tapi kita yang ciptain bagaimana ya, mudah-mudahan aja nanti bandara bisa kasih space buat teman-teman musisi yang bisa dikonsepin. Tugasnya siapa itu? Ya Bapak Bur lah. Ya. Ya boleh boleh. Pelabuhan, Ya. pelabuhan internasional, pelabuhan Peri dan pelabuhan Roro. Ada aja musisi yang, tapi kita juga harus selektif dong. Kita harus bisa melihat musisi mana yang layak dan pantas kita tampilkan di sana gitu kan. Jadi bisa memberikan ekonomi mereka itu bisa stabil lah dan mereka bisa mandiri gitu kan. Nah gitu. Oh. Kalau itu gabung ya lebih ke sana sih sebenarnya gitu. Ya awalnya yang pahit-pahit dulu, jangan yang dikasih yang enak. Kalau dikasih enak nanti surga nih. Benar. Gitu. Mana dulu deh, kalau bagi saya karena core saya itu adalah promosi, sebenarnya kita tengah mencari formula keluar daripada sebuah apa yang disebut dengan mainstream ya telah kita lalui gitu. Saya sangat salut dengan para senior, mungkin Pak Bur sendiri juga terlibat di dalamnya, yang pernah mendatangkan ASEAN Jazz Festival ya Pak ya, mungkin dulu zamannya Pak Bur, dan ini cukup menarik perhatian. Namun belakangan ini ada seminggu yang lalu juga diadakan ada Jazz Festival juga di Dangmerdu sebagai trial mungkin barangkali atau whatever it is, apa itu tetap kita ambil sebagai getaran positifnya harus kita ambil gitu. Sudah ada semacam usaha-usaha untuk bahwa musik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari promosi pariwisata. Namun dalam hal ini alangkah indahnya kita mencoba untuk menggali bersama dan kita sepakat bahwasanya ayo kita bermain musik dengan model yang mungkin tidak harus sama dengan mungkin secara orang internasional akan melihat ke sini, bukan seperti itu sebenarnya. Contoh kasus, mungkin dengar kabar bosnya Guns N' Roses akan manggung di Singapura tanggal 12 November. Benar? Benar. Ada nggak nyinggung-nyinggung Indonesia? Nggak ada. Coba baca road tour dia. Di Australia mungkin 5 hari atau 10 hari, New Zealand seminggu, Brazil, nilai sebagainya disentuhnya daerah itu. Indonesia tidak disentuh. Dilewati. Indonesia artinya apa? What is the capital? Jakarta. Jakarta jangan disentuh, apalagi Batam. Bergerak dari situ, kita mencoba bahwa kalau kita mencoba untuk perform, bawa orang luar masuk ke sini, kemudian tertarikkah orang Singapura yang mungkin yang mengantarkan tamu paling dominan ke sini untuk datang nonton? Saya rasa tidak, karena mereka sudah menjadi hubnya untuk internasional untuk konser. Mereka tidak akan datang untuk Michael Landro House sepopuler apapun. Mohon maaf Pak ya, kita harus melihat pasar ketika berpromosi. Namun Michael Landro itu jangan datang dari Singapura ke Malaysia, ke Indonesia atau ke Batam. Yang dari Jakarta ke Batam, jadi orang Singapura bisa nonton gitu. Nah, gitu. Kita ini kan Pak dua negara nih. Saya belum sampai nih. Oh iya. Saya belum sampai. Iya. Usaha tersebut adalah sangat bagus sekali gitu. Namun ada celah yang harus kita manfaatkan, yaitu membangkitkan etnomusikologi gitu. Apa itu? Kita bermain di destinasi-destinasi. Contoh kasus, ini sudah dibuka sebenarnya ruang itu tadi oleh Pak Ian. Bentuklah sebuah panggung atau semacam teater di sana yang mencoba walaupun orang tidak melihat, tapi ketika mereka lewat, mereka sudah disuguhkan sesuatu yang lo lihat atau tidak, paling kurang telingamu terganggu bahwasanya kami memiliki musik yang seperti ini. Ada semacam apresiasi di mana orang tidak harus menonton dulu. Ini membangkit, orang di Batam ya, di Batam Center kami setiap datang ada suguhan musik tradisional yang ada panggung tradisional yang lihat gitu. Ini secara musik, ini getaran, ini vibes kata orang. Getaran yang kita berikan dulu. Sebab kalau kita berkompetisi, bukan saya putus asa, tidak kita sampai kita berkompetisi seperti itu gitu. Namun memang ketika mereka ada lagi Saya itu tertarik dengan panggung tadi Pak. Nah, ini barangkali sebagai salah satu model yang mungkin ke depan bisa kita iniin. Tapi kendala-kendala yang kita hadapi dalam hal ini adalah apakah kita sepakat atau tidak, itu saja mungkin barangkali. Siapa sih yang punya role player gitu? Siapa yang betul-betul berkhidmat hanya untuk berkonsentrasi? Ayo di bagian musik ini harus
ayo mungkin ada dewan musik yang mungkin barangkali memang dipercayakan sebagai ayo dalam bentuk musik rohnya, atau mungkin yang melaksanakan ini harus semacam dewan musik yang mungkin ayo kita budayakan Dan kesenian. ya ke sana, baik secara kontemporer maupun secara etnik. Mungkin berbicara soal jalanan tadi Pak Ian memang secara vulgar mengatakan kami harus ada ruang di mana kami bisa secara ekonomi bisa ada kontribusi terhadap kami. Bukalah tempat bagi kami. Kami akan melakukan segala sesuatu yang menurut aturan. Kami mungkin bernyanyi dengan baik seperti di Eropa. Sampai ke Eropa tadi nih. Kita lihat memang sekarang kan basker itu memang populer. Mungkin di lorong-lorong di Eropa atau di karena apa? Para musisi, orang yang memiliki jiwa teaterik eksibisius dalam bermusik, mereka perlu sebuah apresiasi. Mungkin duit barangkali bagi mereka adalah sesuatu yang katakanlah ini utama, tetapi ketika tidak dapat mereka puas ketika mereka sudah eksibit, sudah memapar, sudah menunjukkan. Kami aja dari panggung ke panggung ini sekali 3-4 hari dalam seminggu nih nggak dibayar, kami yang bayar orang untuk nyanyi. Istilahnya begitu. Ya mungkin itu tadi musik itu selain bagian dari budaya, itu adalah pembinaan mental, sikap mental. Jadi kalau membangun itu, setahu saya, ini kita pernah di pemerintahan, membangun itu fisik dan mental. Fisik ya jalan, jembatan dan lain-lain itu perlu memang sarana prasarana. Tapi pembangunan mental, sikap mental itu ya itu perlu samping agama, samping pelajaran ya Pak Ir ya. Mohon maaf. Salah satunya musik. Karena kalau udah mereka sudah menguasai musik biasanya, mohon maaf, pertama paling tidak dia punya keahlian untuk produktif, untuk mencari sosok nasi. Mohon maaf nih seperti Gabo, dengan musik dia mencari makan. Kalau lebih luas nanti syukur-syukur jadi penyanyi tingkat ibu kota lah, di nasional, internasional. Dan kita memang sebetulnya Pak Ir, mohon maaf ini ya, dekat dengan Singapura. Saya berkali-kali menyampaikan kita percuma saja dekat Singapura, Malaysia kalau sikap mental kita ini masih seperti itu. Kita bersyukur harusnya dekat Singapura, manfaatkan Singapura dan Malaysia. Seperti tadi, memang tidak, kalau ada Michael Lenturok atau grup musik lainnya main di Singapura, jangan mereka datang ke Batam. Kita bikin cara lain sendiri yang tidak dibuat oleh Singapura. Kemarin main di Jakarta, ya salah satu kota tujuan. Biasanya kalau artis internasional itu mainnya di Jakarta, nanti di Surabaya, Medan, di Jogja, Bandung ya. Solo, Bandung ya. Makanya kemarin dari Jakarta luar biasa nih, teman saya almarhum siapa namanya? Lupa. Itu jadi promotornya dimain di Batam, itu sesuatu itu. Walaupun saya tahu tidak laku-laku banget ya, maksudnya itu mahal dan lain-lain. Tapi orang Singapura main buat itu di Radisson, orang Singapura nonton 100 kamar, 200 kamar laku gitu. Nah, itu seperti juga Asian Jazz Festival yang kita adakan dulu beberapa tahun yang lalu, itu juga mendatangkan musisi dari luar, walaupun mereka datang dari Singapura. Karena waktu itu Singapura tidak ada festival jazz. Sekarang Singapura buat festival jazz. Bahkan jazz itu memang yang terkenal Indonesia itu Jack Jazz, Jakarta Jazz kan. Salah satunya ketiga kemarin tuh Asian Jazz atau Batam Jazz. Ya syukur-syukur nanti Batam Jazz berkembang. Karena membuat festival atau event-event musik itu tidak gampang, Mas. Pertama harus di-create dulu audiennya dari mana, penontonnya dari mana, kemudian tempatnya gimana. Itu tadi tempat. Kita belum punya tempat gedung kesenian yang seperti Singapura, yang satu gedungnya punya akustik. Gedung Sumatera gimana Pak? Saya rasa akustiknya kurang menjanjikan, apalagi perawatannya. Tapi kalau diserahkan ke saya jamin kalau mau diserahkan kita kelola, itu lebih hebat. Kita akustiknya udah dapat ya beberapa, walaupun ada beberapa perbaiki. Ini sangat menarik. Iya, saya kalau di Sumatera itu udah memungkinkan. Jadi mau musik di mana? Jadi ketika ada pengelolaan, ada yang ingin mengelola seperti ini, kita kasih kita. Pemerintah mestinya harus jemput bola, bahwasanya ada yang ingin menyampaikan sebuah ide dan ingin meneruskan. Ini sebuah saya gedung Sumatera itu mengikuti perkembangan itu. Bukan saya harus mengatakan ayo ke Singapura, bukan gitu. Iya. Tetapi kalau memang karena dilatar belakangi oleh kemampuan
pengalaman dan cara pengelolaan dan strategi ke depan. Ini nih yang sebenarnya yang diinginkan orang. Ayo, ada beberapa potensi yang sebenarnya bisa. Betul. Jadi kalau ada acara di Sumatera Promotion Center itu, lihat dulu, jangan semua dibayar mahal standar. Untuk event-event lokal harganya sekian, untuk nasional sekian, untuk internasional sekian. Ada grade-nya, ada grade-nya, dan itu harus ada event setiap bulan. Bisa kok, bisa laku kok. Asal orang yang ngelolanya tahu. Kan masalahnya sekarang kan orang mengelolanya nggak tahu musik, gimana mau bikin event. Jadi itu Dia nyanyi aja false. itu harus kemana itu Pak? Hah? Harus kemana? Ya tentu pemerintah lah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Jadi sama-sama lah. Cuma jangan mengharapkan, karena pemerintah juga keterbatasan anggaran. IO kita, event organizer kita itu bikinlah acara musik, jangan acara tari menari terus gitu. Tari menari atau apa lagi Pak Ir? Bikin event kuliner itu boleh, tapi musik juga salah satu subsektor aircraft yang potensial untuk dikembangkan. Karena orang senang musik. Apalagi ya kalau jazz mungkin di Batam mungkin komunitasnya paling-paling 200 sampai 300 orang. Tapi kalau musik lain, kalau ada artis datang pasti banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Apalagi di dalam ruangan. Waktu kita datangkan dari Kemenpar, apa maunya orang, bukan apa maunya kita. Kalau kita ingin musiknya dangdut, kita bikin dangdut aja. Tapi orang sukanya jazz. Anak muda seleranya apa dulu? Atau Wisman itu seleranya apa? Itu kita bikin. Bukan kita, mentang-mentang kita suka dangdut atau kita dengan suka slow rock, kita slow rock aja. Jadi nggak perhatikan orang lain itu. Ya biar duit itu masuk gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang jangan dibuka. Belum saatnya macam-macam lah dulu. Tapi alhamdulillah sekarang udah dibuka, semua orang sudah menikmati ya Pak Ir ya. Ya kita senang aja. Nah, karena ekonomi kita berputar. Hotel sekarang coba dicek tingkat okupansinya sudah 70-80%. Apalagi di weekend ya. Weekend. Alhamdulillah Itu, ya. Jadi salah satu. Jadi makanya kembali ke musik Mas Anton. Ya kita sah-sah saja. Kalau orang musik itu tak pernah tua lah mungkin usia tua, tapi kalau disuruh bermusik tetap juga ingin itu. Orang tua, mak-mak kita itu suruh penyanyi dangdut itu datang ke Riau ini atau ke Batam ini pasti nonton. Yakin saya nonton, apalagi lagu-lagu penyanyi-penyanyi kesayangan mereka, fans mereka gitu. Itu. Ini Pak. Ya, gerakan GMJ, kedua gerakan musisi jalanan, ada juga KPJ ya. Itu mungkin dirangkul lagi, dikasih pembinaan, mungkin dibawa ke pemerintah juga ya, difasilitasi agar mereka cara ngamennya itu jangan vulgar gitu. Jangan kadang maksa gitu. Baru 2 bait udah nyorongin apa namanya itu tempat duit itu apa namanya? Nyanyi dulu satu lagu baru di ini. Itu ya gayanya itu. Itu numpang ngamen. Numpang status jadi pengamen. Kalau yang pengamen aslinya itu Pak Bu, di Batam ini banyak yang keren-keren. Ya. Bakat-bakat yang terpendam. Saya tahu ya, pasti. Ya seperti itu, jadi tanggung jawab kita bersama lah. Baik dari pemerintah, musisi sendiri, kemudian kelompok-kelompok komunitas-komunitas musisi yang memang peduli tentang itu. Jadi teman-teman yang ngisi main di KL, Johor, Singapura dan lain sebagainya dengan konsentrasi itu teman-teman kita semua. Sebagian ada yang dari Pekanbaru, sebagian ada yang dari Batam. Dan ketika mereka ke sana itu cuma hanya memanfaatkan paspor kunjungan. Jadi 25 hari mereka ngamen di jalan. itu boleh tuh, tidak dilarang pemerintah. Tidak, di sana dilindungi sama polisnya Pak Bur. Karena mereka memang benar-benar nunjukin kualitas mereka bermusik, niat mereka bermusik, pakai alat yang berkualitas. Di mana, Singapura, Malaysia? Di KL, Johor. Oh, kalau Malaysia saya yakin, tapi kalau Singapura agak hati-hati ya Mas. Singapura. Karena kita datangnya jalan-jalan,
cari kerja di sana itu menyalahi aturan. Itu harus dipikirkan juga. Di Singapura ada Cedet, satu kawan kita. Mungkin dapat izin, tidak semua ya. Tadi ya itu Pak Bur, faktanya maksudnya Gabo mau bilang kalau karena mamanya kebetulan orang Malaysia sana, ya. jadi dia stay di sana, dia bikin konser basking di sana, dia sekarang dilindungi sama polis-polis di sana. Ya, kalau Malaysia saya masih yakin. Kalau Singapura tadi izinnya panjang karena dianggap kita jalan-jalan kerja itu tak boleh. Tapi kalau katanya izin kerja, ya Pak, visanya bisa kerja boleh. Tapi kalau visanya jalan-jalan, kita cari makan sana kena tangkap kita. Nah, itu perlu juga teman-teman dikasih seperti itu. Cuma kalau ada dari Kedubes Singapura atau dari izin dari pemerintah Singapura bahwa kita diundang dan boleh main, ya silakan aja, Bo. Tapi dan ini ya kawan-kawan musisi artinya Gabo tadi ngomong gini Pak Anton, teman-teman musisi yang di sini kalau mau berkunjung ke sana, pengen basking seminggu 2 minggu, Gabo siap calling mereka dan kasih space buat tempat di sana. Oke. Itu, artinya kita lebih bisa memberikan masukan sama teman-teman di sana karena penanggung jawab koordinatornya adik-adik kita. Kayaknya ada kopi ya katanya. Hah, promo nih. Kopi. Mana kopinya? Oh ini. Kawan-kawan Gitu ya. bisa datang ke sini ya. Ini. Ke seni ya, semuanya itu filosofinya memang. Contohnya seperti yang panas ini, kita pakai robusta tapi dengan cara Terus? satu lagi yang saya sebutkan yang ini ya? Ya, benar. Ini apa namanya? Itu namanya raisin latte. Raisin latte. Ya, Campurannya apa? Campurannya apa? Kopi. Yang panas itu saya buatkan strong one dengan robusta, sedangkan yang raisin latte itu dengan espresso. Espresso. Bukan raisin, tapi raisin ya. Kismis. Iya. Ada juga seperti strong one, mungkin ada yang mau lebih soft, kita buat soft one namanya, yang halus. Yang pakai kismis tadi apa? Kismis. Ya, Oh. taste note-nya. Kirain kismisnya dihancurin, dihaluskan, campur di situ bukan ya? Bisa nanti mungkin ya kita buat Wah, custom. itu. Ya, Apa yang asam-asam dikit itu. Sama ada satu lagi namanya kopi riang. Ini Mbak, jadi baristanya sudah lama? Kalau di Kepres sudah jalan 3 bulan. 3 bulan. Alhamdulillah. Sebelumnya udah pernah, Oh. sekitar tahun lalu udah 1 tahun. Di dalam negeri, luar negeri? Dalam dan di luar sudah banyak, alhamdulillah. Iya, di luar negeri ya? Iya kan? Iya. Oke. Ini sih. Baik, saya minta sanger, ada jenis sanger kopi, tetapi ketika dibikinin seperti ini, secara tanggap tadi dibikinin, dan memang rasanya tidak lari dari apa yang saya inginkan. Jadi saya rasa sudah tepat nih. Cocok lah ya. Iya, sebagai orang Tiban dan pemuda Tiban dari dulunya semenjak muda sampai saya kawin Pak, saya pemuda Tiban. Ya. Jadi memang dari Tiban, karena Tiban lama lagi. Jadi orang-orang yang sekitar di luar Tiban lama harus hormat sama orang Tiban lama. Dan kebetulan ada Pak Camatnya sini nih. Mantan. Bekas camat. Berarti nanti Harus, lain mestinya. kali Bapak harus Ke sini, harus ke sini. Kepres ya. Dan sebagai mantan camat Sekupang, harus sering-sering juga ke sini Pak Bur nih. Iya. Kepres ini Pak. Ya. Nah, ini Kepres ini kepanjangannya gimana nih? Ini dia. Jadi apresiasi seni. Itu dia. Oke. Ini Mas, tempat kita nih. mungkin teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini mengajak kita semua anak-anak muda, terutama yang berada di Sekupang ini, di wilayah Sekupang, bahkan mungkin dari Nagoya, Batum Center, silakan, karena Batum sekarang udah dekat ya, jangan jalan-jalannya yang besar, datang ke Kepres Cafe, kedai apresiasi seni, menikmati beberapa jenis kopi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak. Siapa namanya Mbaknya? Lupa. Mak Ime ini pengalaman membuat kopi karena pernah kuliah di Australia, dia juga di Jakarta, di beberapa kota di Indonesia. Sekarang jadi barista di Kepres Cafe ini. Silakan datang, nikmati, dan saya sudah minum 2 gelas nih. Tadi yang panas udah ada di sana. Ini yang dingin. Saya coba. Yang tadi saya ngantuk, sekarang sudah kebuka itu. Wah, tadi kayak ini malas saja ngomong. Sekarang minum kopi berapa
hirup saja sudah bikin mata ini ya terasa ini. Kopinya terasa, alhamdulillah. Silakan datang, harga terjangkau dan jangan khawatir. Saya garansi. Kalau nggak enak, duit kembali, tapi besok kembalinya. Lokasinya di Jalan Tiban 2, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. I love Indonesia. Indonesia di dada. Indonesia di dada. Ini bekas Garuda camat data. yang ngomong, camat Sekupang. Bukan camat Sekupang, camat Batam Barat. Batam Barat lagi Ya. dulu. Kopi asli Indonesia ini. Kopi Yes. Indonesia ya. Ini tadi Robusta ya. Pemuda-pemuda Indonesia ini kebetulan 17-an ya. 1908 Budi Utomo, 1928 Sumpah Muda sampai 45. Itu siapa di belakangnya? Anak-anak muda. Ya. Apakah mereka minta fasilitasi dengan pemerintah Belanda? Tidak. Mereka jalan sendiri, anak muda, berani. Sudah besar baru yang lain ikut. Nah, ini saya harapkan nanti Gabo di duluan, ada yang lain muncul belakang. Ya. Baru sudah jadi Hah? intan ya. Ya. Gimana, Pak? Kalau sudah jadi intan ya. Kalau sudah jadi intan udah banyak lirik. Ya. Tapi sebelum jadi intan ini bagaimana Ya. lirikan kepada kawan-kawan musisi kan begitu. Tak usah jadi intan dulu, jadi emas dulu dah lah. Emas dulu ya. Kalau emas. Kalau seandainya memang betul-betul Pak Bur bisa jadi pemangku kebijakan untuk seluruh musisi di Batam, lebih welcome kan? Karena kan kita lebih asik ngobrolnya sama Pak Bur kayak gini daripada kita ngomong sama orang yang nggak pernah sampai pesan. Siap. Kan ini Ian, berpengalaman. saya rasa udah saatnya sesi untuk Ian diberikan karya barunya ditunjukkan dalam musik. Tapi terakhir Pak Ian. Udah, oke. Terakhir. Apa? Kayaknya sepertinya mungkin harapannya nih Pak Bur, harapan sebesar-besarnya sebenarnya untuk kegiatan di Kepri terutama. Seharusnya itu tetaplah terus tetap terus melakukan event-event kegiatan, tapi janganlah sampai seremonial terus yang dilakukan. Setidaknya ada salihara, festival kompetisi, Itu dia. jingle di Batam, Yes. karya terbanyak. Jadi jangan kadang kan sedihnya Pak Bur di festival kan lagunya syanu-syanu. Itu kalau diangkat ke YouTube kena copyright sekarang. Iya, betul. Ada hak cipta dan klaim hak ciptanya, ada rekam jejaknya, ada badan hukumnya, ada legalitasnya mereka. Tapi ketika kita bikin salihara, festival kompetisi, jingle terbaik untuk Kepri, seluruh musisi di Batam, mungkin 7 hari 7 malam stadion ini nggak cukup Pak Bur buat salihara acara itu untuk kita deklarasikan. Artinya musisi Saran untuk Pak Irwandi sebagai Agar promo. Iya. Jadi mudah-mudahan event-event berikutnya tidak lagi menjadi event seremonial. Ya, artinya kita tidak melihat lagi Melayu itu cuma hanya topi miring, pohon cepedak berbuah nangka, kaput kiri dan lain sebagainya. Enggak, tapi Melayu itu adalah kultur Indonesia ini. Itu dia. Bahasa Indonesia ini yang disatukan oleh Melayu. Jadi Melayu itu adalah ibu kandung kita untuk dunia kita. Merdeka, kamu. 17 kok. Desa. Oke. Itu mungkin Ya. Bang Irwan yang bisa meluruskan Keinginan ketika kita bisa bersama-sama. Karena apa? Tidak bisa kalau seandainya itu ditumpukan pada suatu badan, ditumpukan pada suatu sektor gitu. Karena meminjam istilah yang selalu diucapkan oleh Pak Bur, kolaborasi, kolaborasi, dan kolaborasi. Kan begitu. Jadi narasi yang sudah disampaikan oleh Ian tadi ini cukup kuat sekali. Beberapa kutipan-kutipan selalu saya berikan aplaus, seperti misalnya adakanlah sebuah ajang kegiatan seni, pentas seni yang betul-betul bisa menampilkan karya seni murni, karena muncul autentikasi dari sebuah kekayaan intelektual murni gitu. Ini sangat tajam sekali ketika kalau saya ulangi lagi, kebanyakan acara itu sifatnya seremonial. Jadi kita ini semacam eksibitor aja semua gitu. Mohon maaf gitu. Makanya saya tadi katakan di saat kita bangun jalan juga berikan jalan kepada musisi dan para seniman untuk bisa dia berkarya. Oke, closing.
Ya. Baik, kayaknya cukup Pak. Ya, kalau saya mungkin itu aja, Pak Gabo terus berkarya dimanapun, jangan sampai patah semangat. Masih ada orang yang peduli kok gitu, yang dengan musik. Nanti kita akan coba pelan-pelan menghubungi para donatur, sponsor yang peduli tentang musik. Karena kalau musik ini berkembang di Kepri ini, orang semua akan senang. Kalau udah senang nanti tidak ada demo, tidak ada lagi yang merusak-rusak suasana, mereka senang, nyaman kan gitu. Tapi kalau mereka stres, musik tak ada, tidak ada yang peduli, stres nanti demo, susah kita lah. Jadi besok kalau ada demo-demo buruh juga, kita kalau perlu Gabo supaya tensinya turun, Gabo nanti main di seling-seling demo itu. Bisa aja kan? Kalau perlu nanti saya ikut main lah. Ya. Seperti Ibo. Ya mungkin saya itu saran aja, mungkin praktis. Saya orang-orang praktis, Pak. Jarang saya berteori. Saya tahu bagaimana seniman itu di lapangan. Saya tahu persis, makanya saya mau dengan Gabo, kita pernah ngamen di pasar, ngamen di jalan, kita sama-sama. Tapi saya nyanyi, dia yang dapat duit. Itu masalahnya gitu. Kita yang nyanyi, dia yang dapat duit. Saya 3 nyanyi loh. Paling tidak 10% kasih kita lah ya gitu. Jam setengah 11 malam. Ternyata pengunjung pasar malam itu lebih banyak di saat jam 11.30 tadi. Karena apa? Kita gaya ibu-ibu, kembalian duitnya ada 15.000, 20.000 langsung masuk ke kantong. Siang belum tentu dapatkan jumlah seperti itu. Masuk celengan ya. Celeng, bukan celengan. Iya. Jalan Tiban 2. Ini keren ini Tiban. Nanti ya, Kepres Cafe Jalan Tiban 2. Nanti kita ada macam-macam. Ada barista yang cantik tadi. Siapa? Mbak Ime. Ime. Mbak Ime yang luar nanti. Sebulan sekali Pak. Sebulan sekali atau seminggu 2 kali? Setiap hari Pak. Iya kalau bisa. Tapi kalau kami datang dengan Pak Ir, dengan Gabo, gitar tetap ada sini. Kalau salah-salah main jangan ketawain, yang penting nyanyi dulu ya. Bagaimana ya Mas ya? Oke. Ketika bikin lagi ngopi, belanja, ya kan, duduk di taman kota, setelah bandara sana itu di MTC ada taman mangga. Sore-sore itu kadang-kadang ngeliat orang jogging gitu kan, ibu bawa anak-anak, bawa keluarga, itu kayaknya asik banget ya. Sampai pada akhirnya tercetus duduk di situ, kok kayak gini-gini aja ya, seolah-olah kayak kita berada di Batu Lumut gitu. Sambil tenggak kopi, ada nggak harapan besoknya? Bahagia bila saat-saat kita bersama di persimpangan jalan, duduk di bangku kota sambil menanti bertanya-tanya, akankah mimpi berubah jadi nyata? Sambut malam ini telah kembali tiba, sesal datang, bayangkan bisa semata terbelenggu dalam gerus-gerus angan-angan. Ini hanya cerita tentang kisah, cerita tentang kita ku kota. La 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 la.
berubah jadi nyata. Sambut malam kini telah kembali tiba, sesal datang, bayangkan kisah semata terbelenggu dalam gerus-gerus angan-angan. Ini hanya cerita tentang kisah yang tertunda. Ini hanya cerita tentang ku di bangku kota. La 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 sama-sama nggak enak nih waktu ini kita nyanyi kayak topeng monyet jadinya ya kan ya. Kita pengen om-om semua, abang-abang semua nyanyi bareng lah ya. Abang-abangan. La 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 la. Yang angkringan Mbak. Enggak, yang jualan angkringan tuh yang senyum-senyum. Jadi Mbak, saya Mbak, lepaskan aja, jangan ditahan Mbak. Kalau ditahan nanti makin ketat, jadinya sempit kan.